public figure bernama Ariel Tatum menjelaskan bahwa dirinya mengidap BPD ya Bun. Nah untuk BPD sendiri itu apa sih Bun sebenarnya? Penyakit kejiwaan apa sih? Ya, BPD itu Behavior Personality Disorder. Jadi ada yang paling terlihat adalah gangguan pada bagaimana caranya, ada emosinya kayak roller coaster up and down dan sebagainya, sehingga berdampak banyak atau kepada kehidupannya dia. Tiba-tiba baik, emosinya tiba-tiba jelek, tiba-tiba nggak nyaman dengan dirinya, tiba-tiba mau marah, tiba-tiba apa gitu. Sama pola berpikirnya tuh nggak seperti kayak orang ini udah begini ya udah pasti akan begini, nggak, kadang-kadang berubah di tengah-tengah jalan tuh bisa berubah, bisa apa ya namanya, tidak seperti apa yang dulu dia pikirkan gitu. Itu bisa sekali terjadi. Dan kemudian biasanya kalau dia apa namanya lagi dalam keadaan seperti itu, bisa yang tadinya dia dekat dengan seseorang bisa jadi tidak dekat, bisa jadi kemudian jadi sebel banget dia gitu, seperti itu. Itu mungkin penyebab awalnya apa sih Bun? BPD ini? Ada yang mengatakan bahwa itu memang ada gangguan ya di dalam otak ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan besar itu lebih kepada misalnya pola asuh orang tua, atau bagaimana waktu dia kecil dia diperlakukan seperti misalnya tidak mendapatkan perhatian, jadi seperti ya dicampakkan dan sebagainya, itu bisa salah satu penyebabnya. Tetapi orang tua itu mungkin pasti melakukan itunya mungkin tidak sengaja ya, tidak seperti itu maksudnya, tetapi untuk ke anak ini, pada anak-anak tertentu dampaknya jadi seperti itu, dia jadi seperti kayak antara dan itu terbentuk ya, emosinya up and down itu terbentuk gitu. Dan dia merasa juga kadang-kadang kan karena orang lain itu dia kadang-kadang dekat, kadang-kadang tidak, orang lain tuh kayaknya tidak memperhatikan dia, tidak mengacuhkan dia, rasanya kayak saya harus fight sendiri gitu. Dan padahal itu sebetulnya belum tentu seperti itu gitu. Bu, kita tuh harus aware dengan keadaan kayak gini tuh ketika kapan sih Bun? Maksudnya kan penyakit mental ini lama-lama berkembang ya. Nah, jadi kalau kalau manusia itu biasanya mencari pembantuan bila dia merasa bahwa masalahnya itu sudah mengganggu aktivitas hidupnya, ya. Misalnya dia kerja ya, terus kemudian ada gejala seperti ini, up and down moodnya dan sebagainya, itu bisa berdampak pada misalnya hubungan dengan sama temannya, hubungan dengan atasannya. Kalau dia pebisnis, bisa putus hubungan bisnisnya gara-gara personality-nya dia. Cara berpikir yang berubah-ubah, itu kemudian perilakunya juga jadi dia tidak tahu, tiba-tiba nggak terkontrol misalnya seperti itu juga bisa berdampak kepada dia nanti ditinggalkan banyak orang misalnya kayak gitu. Nah, kalau sudah merasa nggak nyaman, biasanya orang mencari bantuan. Tetapi sebetulnya kalau di lingkungan itu kemudian melihat ada gejala seperti ini pada anggota keluarga, terutama kalau orang tua melihat anaknya seperti ini, nah wajiblah untuk mengajak dia untuk diinterview oleh psikolog atau pakar psikiater atau apa, untuk bisa melihat bagaimana ini sebetulnya yang terjadi itu apa pada anak ini. Karena memang ini gak kelihatan jelas batasannya apa ya ini gitu, karena dia datangnya naik turun juga seperti itu. Kadang-kadang seperti biasa-biasa aja, nggak apa-apa kok, dia biasa kok gitu, nggak ada masalah, normal gitu. Kadang-kadang tiba-tiba nangis sendiri, kadang-kadang tiba-tiba hanya masalah kecil bisa ngomong ke minta ampun gitu. Nah itu kan orang kadang-kadang juga seperti itu, nggak menjadi sesuatu yang seperti kayak orang pingsan-pingsan atau apa, nggak seperti itu gitu. Dampaknya besar ya Bun, berarti dengan orang yang mengidap BPD ini ya, dengan perubahan mood yang secara cepat bisa. Iya, secara jelas pasti besar karena berpengaruh pada dia dengan lingkungannya gitu. Dan kemudian dia juga jadi nggak nyaman. Kalau dia misalnya ini kan kayak misalnya gini, bisa bermasalah dengan kontrol dirinya tanpa tiba-tiba dia melontarkan kata-kata yang nggak patut misalnya gitu. Terus kemudian perilakunya juga jadi agak marah dan sebagainya dengan gaya yang sinis misalnya gitu. Kalau itu dia kerjakan misalnya di dalam rumahnya, mungkin dia akan bermasalah dengan anggota keluarga. Tapi kalau itu dilakukan di kantor, maka dia akan bermasalah dengan seluruh sistem atau anggota di kantor, karyawan yang lain.
kalau dia melakukan itu dengan rekan bisnisnya akan bermasalah dengan rekan bisnisnya gitu. Jadi akan ada dampaknya gitu. Dan kalau ada orang yang mengatakannya orang lain harus bisa lebih paham tentang dia, nggak bisa seperti itu juga karena kan tiap kali masuk ke situasi yang berbeda gitu. Bun, berarti kan tadi kalau dalam rekan kerja ataupun teman aja mungkin mereka akan dijauhkan ya Bun bagi BPD ini. Apa nanti kalau ketika punya pasangan hidup itu akan sulit pun untuk membangun rumah tangga sendiri? Sebetulnya kalau misalnya sudah tahu dan kemudian ada orang yang di luar sana juga yang dekat dengan dia memiliki pemahaman yang sama, mungkin bisa saling membantu gitu ya untuk mengatasi ini. Tapi bukan, maksud saya gini, bukan dia akhirnya nggak normal, nggak bisa ngapa-ngapain, normal juga bisa jatuh cinta, bisa kemudian nanti misalnya punya anak dan sebagainya. Tetapi kan ini ada masalah dari gangguan persepsi dia terhadap sesuatu sehingga yang itu berdampak kepada juga emosinya, kepada cara berpikir, cara berperilaku dan sebagainya gitu. Nah ini kan harus dibiarkan dulu supaya tenang, ada satu titik kemudian kita coba untuk bicara lagi atau apa gitu. Ada obatnya mungkin Bun, terapi atau apa? Nah kalau emosinya up and down-nya terlalu heboh sampai dia nggak bisa tidur dan sebagainya, ya pasti harus ada obat penenang dan sebagainya, tapi nggak selalu harus gitu, tapi mungkin ada. Dan mungkin juga relaksasi itu tuh perlu diberikan, treatment yang membuat dia emosinya bisa, ini kan karena jungkir balik nih, kayak roller coaster tadi saya bilang, itu yang harus cara berpikirnya juga dimulai dengan apa yang harus dia itu, jangan overthinking, jangan apa. Karena kalau misalnya kita mengatakan kan setiap kali ada masalah, problem masalahnya beda-beda. Kita mengajarkan tentang ini belum tentu itu masalahnya yang datang beda lagi gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan mungkin Bun, BPD ini apa yang harus mulai kita aware sama ini dan caranya bagaimana sih untuk menghilangkan dari diri sendiri ini? Ya dihilangkan sama sekali mungkin nggak bisa juga ya, tapi maksudnya saya kita bisa tahu mengantisipasi kalau kita lagi tidak tenang, lagi tidak nyaman, mungkin mencoba untuk tidak terlalu interaksi dengan orang supaya tidak menyakiti orang lah ibaratnya, kata-kata kita, apa emosi kita yang kemudian mungkin muka jutek kita dan sebagainya. Tetapi kalau pada dasarnya mereka sih sebetulnya bisa hidup dengan baik juga dengan dalam lingkungannya, tapi pada batas-batas tertentu harus tahu. Dan biasanya orang yang mengalami ini juga dia tahu nih, saya lagi nggak nyaman diri saya gitu. Ini kan diindah sama artis ya Bun, apa ini karena tekanan mereka di usia masih belia itu sudah berkarir di dunia entertainment, itu juga berpengaruh nggak sih? Iya kan awalnya pasti pola perilaku yang ibaratnya yang terhadap perkembangan dia terkait dengan misalnya pola asuh dan sebagainya. Tapi bisa juga memang dari lingkungan yang tidak bukan keluarga tetapi dari yang lebih luas lagi. Kalau anak pada situasi lingkungan seperti itu, saya pernah ada juga kasus di mana dia merasa lonely, nggak ada teman di dalam keramaian. Itu bisa tuh, dia merasa orang tidak memperdulikan dia gitu, orang memperdulikan dia kalau dia naik panggung misalnya kayak gitu, itu bisa juga tuh gitu. Tapi penyebabnya tiap orang itu berbeda-beda, memang kita harus telusuri pelan-pelan gitu.